Shalom semuanya. Ya, baru selesai rekaman beberapa lagu penyembahan. Ya, jadi saya lanjutkan berbagi cerita gitu ya. Hari ini siang saya banyak merenungkan banyak hal ya, terutama mendengar tuntunan Tuhan di hati gitu. Nah, seperti yang tempo hari saya sudah sampaikan bahwa sebetulnya saya sudah banyak materi atau topik yang pengen saya bagikan, because I don't want it to keep it myself. Saya nggak mau simpan itu sendiri ya, baik berkat firman maupun rema dari pembacaan firman Tuhan, apa yang saya dapatkan dari Tuhan ketika when I pray, ketika berdoa, and also spiritual blessing from Brandon's videos ya, berkat-berkat rohani dari video Brandon. Dan saya tahu I have to deliver these messages. Saya harus membagikan pesan-pesan ini kepada orang. Jadi saya nggak mau simpan sendiri ya. Tapi again ya, as usual ya, lagi-lagi seperti biasanya, I have to ask the guidance of the Holy Spirit in everything ya. Saya harus minta tuntunan Roh Kudus untuk semuanya, dan in a simple way, dengan cara yang sederhana. Roh Kudus itu biasanya give me understanding ya, understanding through wisdom yang Tuhan kasih ya, lewat hikmat. Nah, kemarin kan saya bilang, saya udah perlengkapi diri saya untuk to tell people, untuk kasih tahu orang, to warn people, untuk mengingatkan orang tentang nanti ada UFO ya. UFO itu bukan akal-akalan. Jadi kalau ada di antara yang menonton video saya ini, misalnya look up ya, cari international news ya, berita-berita internasional, itu ada di tentang berita tentang UFO ini. Terus kemudian juga apa yang didapatkan oleh Brandon tentang nanti orang, tentang tanda binatang yang ditaruh di tangan kanan dan juga di dahi gitu ya. Nanti saya juga lihat videonya dan udah simpan, dia juga udah satukan. Nanti orang yang tidak menerima tanda itu akan dibunuh ya, akan dibunuh. Dan itu tanda binatang. Dan kalau orang terima tanda binatang itu udah, nanti dia akan seperti zombie. Dia no feelings, nggak punya perasaan, dan automatically, secara otomatis pasti masuk neraka karena udah terima tanda binatang. Dan sangat mengerikan. Terus kemudian juga by the wisdom of the Holy Spirit, Holy Spirit teaches me a lot ya, dengan hikmah Roh Kudus ngajarin aku banyak hal. Misalnya ketika kita di mana sekarang, dan saya itu tidak berani untuk katakan apapun tanpa belajar from various teachers abroad, dari berbagai guru dari luar negeri yang seperti yang udah kompeten, dan Tuhan pakai mereka seperti Perry Stone, kemudian juga Rick Rainer, juga John Bevere. Nah, mereka itu punya pengajaran yang dalam gitu ya. Dan Brandon itu sebetulnya konfirmasi dari apa yang mereka pelajari gitu ya, bahwa mereka itu juga adalah orang-orang yang sepakat berkata bahwa kita adalah generasi yang paling mungkin menyaksikan Yesus kembali gitu ya. Nah, jadi kalau di PA pertama itu kan udah jelas dikatakan bahwa bagaimana tentang kedatangan Tuhan nanti. Semuanya itu kelihatannya itu nggak ada yang berubah gitu ya. Nah, terus kemudian nanti saya sudah bisa explain nanti ketika apa yang akan terjadi di depan, bukan ide-ide saya, but I understand something dari persekutuan saya dengan Tuhan. Terus kemudian juga belajar firman, belajar dari Brandon, belajar dari orang-orang tadi gitu ya, bahwa kita ini sungguh di akhir zaman. Terus setelah ini nanti sepakat juga semua berkata kebangunan rohani about 2 years, kebangunan rohani sekitar
2 tahun, kemudian rapture, kemudian pengangkatan orang percaya, and then we will enter the 7 years of tribulation. Ya, kemudian kita akan masuk pada 7 tahun masa tribulasi. Kemudian juga nanti baru disitulah datang Tuhan yang kedua kali. When I was thinking about these topics, ya, ketika saya sedang memikirkan tentang topik ini, Roh Kudus memberikan saya hikmat gitu. Kalau yang kayak gini-gini itu namanya makanan serius. Kalau saya bagikan ini ke di army, saya sebut namanya di army atau pengerja di RC, mereka udah tangkap, bahkan beberapa mereka udah tonton video Brandon. Walaupun mereka belum 100% menerima atau berkobar-kobar, at least mereka terima dan tidak membantah gitu ya. Nah, tapi kalau saudara yang ada di Facebook ini masih bayi rohani, belum pernah, hampir semuanya mungkin, hampir semua loh, berarti ada yang sudah ya, hampir semua mungkin belum lulus baca firman gitu ya. Nah, jadi I feel like belum cocok untuk bagikan yang terlalu keras ini gitu ya. Kalaupun saya buat seperti ini kelihatannya heboh, what's the point? Apa artinya gitu ya. Nah, jadi lebih baik mulai saya bagikan PA sederhana. Makanya kan ketika saya renungkan ya, itu kenapa Tuhan pakai saya di media sosial yang justru jangkauannya lebih luas. Seperti video-video sejak saya aktif almost 2 weeks now, ya, been 2 weeks now, udah 2 minggu sekarang, itu bisa nanti per bulan itu menjangkau 50,000 plus 50,000 tayangan. Berarti ya pokoknya puluhan ribu gitu ya. Dan itu kenapa saya nggak berhenti. Contoh misalnya, kalau Brandon nggak muncul di YouTube, apakah dia bisa memberkati orang? Jadi through social media itu bahkan bisa punya huge impact yang besar to reach people. Nah, makanya saya buat video ini gitu ya. Nah, tapi seperti yang saya katakan, banyak kita itu jadi seperti anak kecil. Misalnya, saya bukan merendahkan ya, misalnya itu harus pelan-pelan disuapin gitu ya. Jadi ini akan maksimal kalau saudara baca firman ya by yourself, baca sendiri firman mandiri, and then you come on my Facebook, datang ke Facebook, ya kan kemarin kan saya udah bilang gereja itu tutup, hampir semua close from Monday to Thursday, right? Dari Senin sampai Sabtu mereka tutup. Nah, kita jadi sebenarnya kalau udah dipikir-pikir ya, kalau ada hati yang mau belajar in everything ya, belajar dalam segala hal, media sosial itu sangat membantu. Bisa disesuaikan waktunya, gak mesti harus datang ke tempat gitu ya, tinggal lihat nanti ada waktu, ada hati yang mau belajar gitu ya. Jadi I just post, upload di sana materialnya untuk dinikmati, untuk dipelajari mereka yang mau belajar. Jadi baca firman sendiri mandiri, you did by yourself course, and then you come to my Facebook account, ya, you learn something, nanti datang ke Facebook saya, terus nikmati sesuatu. Saya mengucap syukur the Lord granted me this gift ya. Tuhan memberikan saya ini kemampuan ini karena papa saya itu guru. Nah, jadi mungkin kayak ada keturunan. Saya dulu juga ketika sebelum di properti, saya juga punya bimbel waktu itu, dan orang tua pada puas dengan the result, angka-angka nilai anak-anak yang kami ajar, karena like I said, the Lord endowed me, Tuhan mengaruniakan saya like ability or skills, you name it, kemampuan untuk mengajar orang dengan sederhana gitu ya. Nah, jadi saya akan jadi ber-PA di sana ya, dibaca, diulang-ulang. Jadi nanti your knowledge will grow ya, pengetahuanmu akan bertambah tentang Tuhan. Kan di situ aja dia bilang semuanya itu gak ada yang berubah. Memang tanda-tanda ada, tapi maksudnya itu secara dunia ya seperti ini.
seperti ini, maksudnya orang pergi ke tempat kerja, ke tempat usaha, ada yang ke sekolah, ada yang mengadakan pesta, nggak ada yang berubah. Tapi tiba-tiba saja air bah itu turun. In the same way, dengan cara yang sama, of the return of Jesus later, ya, kedatangan Tuhan itu akan seperti itu nanti. Gak ada yang berubah. Tapi orang yang dekat sama Dia, yang membangun persekutuan dengan Dia will understand. Kayak saya, ya, bahkan terutama di pagi hari, when I pray in tongues, ketika berbahasa roh, I can strongly feel the urgency of the words imminent return. Saya ketika berbahasa roh itu saya bisa rasa bahwa urgensinya Tuhan tuh mau datang. Jadi saya siap berusaha untuk get my house in order, ya, untuk berusaha untuk membereskan hidup saya. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut, dan dosa memisahkan kita dari Tuhan. So, if you intentionally commit sin, jika saudara melakukan dosa dengan sengaja, no wonder gak ngerti tentang perkara rohani, karena Tuhan itu kudus gitu ya. Nah, jadi ini cerita saya ringan, nikmati PA yang saya berikan gitu ya. Selain saudara, misalnya kayak saudara-saudara saya kan, saya juga kan pengen kasih tahu ada kakak-kakak saya di situ, ponakan gitu ya. Justru kalau kadang telepon itu, ya memang sih saya suruh mereka untuk baca firman gitu ya. Kadang kita cenderung kan ngobrol yang ringan. Tapi dengan di Facebook kayak gini, bisa rame-rame dengan rame-rame dengan orang yang saya layani, teman-teman saudara-saudara saya di kampung, bahkan orang-orang yang mengenal saya yang lain gitu ya. Bahkan mungkin ya yang mengenal saya bisa belajar gitu ya. And this is the reason why the Lord asked me again back to Facebook, ya, karena start with crowded, ya, kumpulan yang memang punya like emotional connection, paling tidak kan maksudnya udah tahu, oh ini Pak Atta ya, jadi maksudnya itu ada koneksinya. Bahkan in the days ahead, di hari-hari akan datang, mungkin juga saya akan bercerita ringan ya, karena sejak ada interaksi dengan waktu saya kecil, saya mengalami banyak kasih sayang ya, kedekatan. Mungkin orang-orang yang lain di luar saudara juga bisa tahu bagaimana saya itu punya kedekatan dengan teman-teman, terutama keluarga gitu ya. Nah, jadi saya tuh kayak nanti one day maybe saya buat cerita tentang kayak mengenang masa kecil kami ya, mungkin ada hal kan yang dulu yang tentu yang baik gitu ya, yang kami alami bersama. Mungkin mereka jadi nimbrung ngobrol sehingga the emotional connection will be built ya. Hubungan koneksi itu akan menjadi dibangun, even will revive ya, rekindle, bisa membagikan kembali kasih sayang yang pernah ada di kampung kami. Karena pada dasarnya ya, kayak orang tua saya itu dulu punya hubungan dengan terutama keluarga besar ya, makanya kan ke anak-anaknya juga turun gitu ya. Terus ya sampai kayak ya mereka itu saudara-saudari itu hubungannya itu baik gitu. Nah, jadi sama lah kayak misalnya kalau misalnya saya di kampung, misalnya kayak kalau saya tinggal sama mereka, ya mungkin kayak adakan PA. Tapi sekarang dengan sosial media dimanapun berada, kalau mereka mau belajar bisa tinggal buka di cellphone ya, mereka masuk ke kan udah berteman gitu ya, mereka belajar. Karena kerinduan hati saya adalah bisa terus bersama-sama, not only here on earth ya, bukan cuma di sini di bumi, but also in eternity with God ya, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi I'm so excited, saya sangat bersukacita because this is my main purpose why I'm be active now on Facebook ya. Ini tujuan saya kenapa saya aktif kembali gitu ya. Jadi kenapa saya buat cerita yang lebih ringan, kemudian saya ajak PA dulu, karena the Holy Spirit led me that way. Roh Kudus ajar saya untuk seperti itu, jangan masuk ke hal-hal yang terlalu yang kelihatannya itu bombastis atau apa yang kayaknya heboh gitu ya. What's the point? Yang penting mereka itu dulu berakar di firman Tuhan. Paling tidak kayak sekarang
bit by bit, dikit demi dikit, you understand bahwa ternyata pengangkatan itu ada. Di perjanjian lama pun ada orang-orang yang terangkat, di perjanjian baru pun ada. Jadi mulai your knowledge increase, right? Ya, pengetahuanmu itu bertambah. Jadi nggak cuma datang ke gereja just like a churchgoer once a week every Sunday, cuman terus kemudian yang Senin sampai Sabtunya nggak ngapa-ngapain gitu ya. So saya dorong, bahkan kalau misalnya ada di antara kita yang merasa you feel blessed, ya merasa ya terberkati dengan apa yang saya bagikan, melayani itu luas caranya. The point is, do you have heart? Poinnya adalah punya hati nggak? Jadi misalnya, saya nggak bisa misalnya buat seperti Pak Hatta gitu. You just share it on your social media gitu ya, tinggal bagikan. Sehingga mungkin ada orang yang nggak ketemu akses sama saya bisa get my post, my videos, ya kan? Jadi mereka juga diberkati gitu ya. Jadi fokus pada PA, and I will follow the guidance of the Holy Spirit about what to do, what to share. Nanti saya akan ikutin tuntunan Roh Kudus apa yang harus dibagikan, segala macam gitu ya. Ya, ini cerita singkat saya. Tetap bersemangat. But the important thing is, yang paling penting adalah you have to do your part. Anda harus melakukan bagian Anda, yaitu you have to start reading your Bible every single day. Harus mulai membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab ini terlalu cepat. Membaca Alkitab itu nggak mesti berapa pasal. Yang penting dapatkan sesuatu. Misalnya kayak comot-comot gitu. You take a bit, you try to meditate on it. Ambil sedikit, berusaha untuk merenungkannya. Dan you have to pray. Dulu waktu di gereja lama, salah satu doa yang saya selalu ingat dan saya ucapkan dengan khusyuk adalah, Tuhan, pergugui mau mangulahon nahumbar tepadik-Mi. Lord, strengthen me, help me to be a doer of your commandments. Tuhan, tolong aku supaya menjadi pelaku firman-Mu. Dan doakan supaya menjadi pelaku firman. Karena kalau nggak taat, nggak punya alasan untuk Tuhan selamatkan kita gitu ya. Jadi comot aja sedikit. You just need to train yourself. Saudara ya hanya perlu melatih diri ya, more discipline, lebih disiplin untuk membaca firman. Ambil sedikit, yang sengerti nggak usah dipaksa berpasal-pasal, but every day, tapi setiap hari. Nanti lama-lama juga kerasa after months, setelah berbulan-bulan, years ya, nanti you will see that your inner being, your spiritual human ya, manusia rohaninya itu akan grow and you will easily understand, dan Anda akan lebih mudah mengerti perkara rohani yang saya bagikan ini gitu ya. Itu saja yang saya bagikan. God bless you.